Penting dan patutnya membayar pajak serta keuntungan mengikuti tax amnesty ditegaskan dalam seminar nasional dan webinar terkait investasi, industri, dan tax amnesty yang digelar di UPH Learning Hub Cikarang, Jawa Barat. Seminar ini dengan dua narasumber, konsultan audit dan pajak Edi Gunawan dan Dirjen Pajak Hadi Purnomo periode 2001-2006, serta Ketua BPK periode 2009-2014. Seminar dilakukan secara fisik dan online. Pembahasan terkait perspektif investasi, industri, dan tax amnesty dikupas dalam 2 jam. Mulai dari bagaimana perpajakan dijalankan dan dibangun, hingga menjadi pertimbangan investasi di Indonesia. Industri yang sehat akan memproduksi berbagai macam dan dapat menjadi sumber penerimaan pajak. Konsultan audit dan pajak Edi Gunawan mengatakan para pelaku bisnis sudah seharusnya melihat peluang dari fasilitas pajak yang telah diberikan pemerintah, di mana dengan peluang fasilitas dan aturan pajak, para investor bisa mendapatkan faktor pengurangan sehingga membayar pajak lebih kecil. Pemerintah banyak sekali mengeluarkan fasilitas-fasilitas pajak untuk para investor, dalam hal ini wajib pajak badan. Nah, salah satu fasilitas tersebut ya contohnya adalah untuk meningkatkan mutu SDM, contohnya di situ. Di dalam konsep meningkatkan mutu SDM, SDM tersebut harus diedukasi ya, dimasukkan ke dalam satu pelatihan. Maka investor tersebut mengeluarkan dana kepada satu sekolah kejuruan untuk mengedukasi SDM tersebut, dan apa yang didapat oleh si investor tersebut? 2 yang didapat. Pertama, SDM-nya menjadi berkualitas. Kedua, penghasilan kena pajaknya mendapat pengurang yang lebih besar dari yang dikeluarkan sebenarnya. Saya ilustrasikan dengan angka, andai kata dia keluarkan untuk edukasi 1 miliar. Maka pengurang yang ada di dalam pelaporan perpajakannya bisa lebih dari 1 miliar. Maksimal sampai 4 kali, yaitu 4 miliar. Ya tentu dengan mengikuti pola ketentuan yang diatur. Padahal real cash out-nya cuma berapa? 1 miliar. Nah ini sangat menguntungkan. Dengan pengurang sebesar tersebut, pajak yang dibayar menjadi apa? Menjadi lebih kecil. Kenapa? Faktor pengurangnya lebih besar. Kurang lebih seperti itu untuk memanfaatkan fasilitas yang ada sekarang. Hadi Purnomo, Dirjen Pajak periode 2001-2006 dan Ketua BPK periode 2009-2014 mengingatkan seluruh pihak yang belum ikut tax amnesty untuk dapat ikut serta. Pasalnya, tax amnesty mendapatkan banyak keuntungan, mulai dari perpanjangan waktu, diskon, hingga terbebas dari sidik perkara pidana, serta pembayaran sanksi yang lebih besar. Jadi amnesti itu kalau nggak Anda lakukan, sayang sendiri. Karena akan ketahuan, makanya ungkapkan secara sukarela bagi yang tahun yang lama. Yang baru, ayo ungkap semua. Data sudah ada di kita. Kalau sudah data di kita Anda nggak ungkapkan, kok ketahuan lebih berat lagi, buat apa? Ya kan? Bisa pidana, bisa lain-lain. Kan pikiran kita macam-macam. Kapan ketahuan? Nggak ketahuan, kapan bisa. Pasti ketahuan. Maka kami minta, walaupun ini bukan kewajiban, tapi beda tipis lah, beti dengan harus dilakukan. Sayang, dia akan terjadi lagi. Dan ini dirancang sejak tahun 2001 melalui Undang-Undang 19 tahun 2001. Dikatakan, 1. Amandemen Undang-Undang Pokok Perbankan supaya bisa diakses oleh aparat pajak. Sekarang sudah terjadi, yaitu Undang-Undang 9/17. Kebijakan pajak yang sehat dan berjalan baik akan mendorong investasi di Indonesia. Dengan penerimaan pajak yang berjalan baik akan menjadi penopang pendukung pembangunan nasional. Erwin Raka, Sartika Harahap, Berita 1, Bekasi, Jawa Barat.